حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan ayat yang berikutnya. Qauluhu yuriduna ayyufarriqu ayyubaddilu kalamullah. Mereka ingin mengganti kalamullah. Mawa'idahu bi ghanaimi Khaybar, yaitu janji-janji Allah yang terkait dengan ghanimah-ghanimah Khaybar. Khaybar ghanimahnya bukan hanya satu jenis, bahkan sekian banyak jenis. Karena kita tahu bentengnya itu banyak sekali, benteng-benteng Khaybar. Sesuai dengan apa banyaknya kabilah-kabilah dan keluarga-keluarga besar yang ada di sana. Tayyib. Siapa yang dijanjikan? Ahlul Hudaybiyah, yaitu para sahabat yang mereka itu bersumpah setia kepada Rasulullah SAW di waktu kejadian Hudaybiyah itu. Ahla, dia maf'ul bih dari apa? Dari mawa'id. Tayyib khassah, dan ini khusus untuk mereka. La yusyarikuhum fiha ghairuhum, tidak disekutui di dalam ghanimah tadi selain mereka, minal a'rabi wal mutakhallifin, dari kalangan orang-orang badui dan orang-orang yang tertinggal. Karena waktu itu memang keadaannya sangat mendesak. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk sumpah setia. Sumpah setia untuk apa? Allah nafir, untuk kita tidak lari. Adapun Salamah ibnul Aqwa diminta Rasulullah untuk baiat sampai 3 kali sebelum, yaitu ketika di awal-awal baiat dan di tengah baiat dan di akhir baiat. Dan kata Salamah bin Aqwa waktu itu, saya diminta Rasulullah untuk baiatnya adalah apa? Yaitu untuk berperang sampai mati. Maksudnya kalau sampai terjadi peperangan dan tidak lari dan tidak mundur. Dan jumlah mereka adalah sekitar berapa? 1.300 sampai 1.400-an orang. Karena beberapa dalil berselisih tentang masalah bilangan yang benar. Dan kata Ibnu Hajar, boleh jadi ini terkait dengan apa? Beberapa sahabat yang di awal-awalnya tidak baiat karena mereka agak terpencar-pencar jauh di sana. Kemudian mereka berdatangan dan mereka ikut baiat setelah itu. Setelah apa yang lain-lain baiat, maka mereka datang dan membaiat. Maka untuk orang-orang yang baiat Hudaybiyah ini, mereka mendapatkan fasiliti yang banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yalijan nara insyaallah man bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka insyaallah orang yang berbaiat di bawah pokok ini. Maksudnya adalah apa? Pokok samur yang pada waktu itu di masalah Hudaybiyah. Nah, sebagian ulama yang jahat di Indonesia menjadikan ini sebagai apa? Sebagai takwil. Mengatakan apa? Tidak akan masuk neraka orang yang mau memilih partai ini, partai yang bergambar pokok beringin itu. Golongan karya itu. Enak saja. Ini bukan sembarang pokok, ini pokok zaman Rasulullah. Baik. Dan ketika itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, kullu man bai'a tahta syajarah maghfurun lahu illa sahiba al-humrin na'am. Semua yang berbaiat di bawah pokok tersebut perjanjian Hudaybiyah, maka mereka telah diampuni kecuali orang yang memiliki onta merah ini. Kemudian apa? Para sahabat lihat siapa itu? Ternyata dia adalah Al-Jad bin Qais. Dia adalah kibarul munafikin. Semuanya baiat, dia sembunyi di balik ontanya. Dia malu. Bukan malu tapi apa? Dia takut untuk ikut baiat. Munafik, dia nggak ikut. Maka rugi dia setelah itu. Tayyib. Dan juga apa? Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk apa? Ahlul Hudaybiyah itu untuk mendapatkan ghanimah yang dekat. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah telah menjanjikan kepada kalian ghanimah-ghanimah yang banyak. Kemudian yang kalian akan mengambilnya itu. Kemudian Allah akan menyegerakan itu untuk kalian. Masih di tahun yang sama setelah apa? Perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat berangkat ke Khaybar. Dan inilah yang dijanjikan. Nah, ketika orang-orang Badui mereka berkata kepada Rasulullah dan para sahabat,
mengatakan apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Oh, kami kemarin tidak ikut baiat karena kami disibukkan oleh harta kami dan anak-anak kami. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Tujuannya apa? Dimohonkan ampunan, kemudian ketika mau berangkat, maka kaum mukminin mengatakan lang tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Kalian tidak akan mengikuti kami. Seperti inilah yang Allah Ta'ala firmankan sebelum ini, yaitu apa? Ini hanya khusus untuk kami yang sumpah setia dengan Rasulullah di waktu yang sangat cemas itu. Maka orang-orang Badui mengatakan apa? Batahsudunana, kalian hasad sama kami, nggak mau untuk kami ikut kalian. Nah, kemarin nggak ikut dalam keadaan penting, sekarang untuk cari ghanimah mau ikut. Ini adalah orang Badui yang Allah Ta'ala mengatakan al-a'rabu asyadu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang Badui itu memang mereka itu apa? Lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya dan lebih layak untuk tidak tahu batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ini Badui secara umum, bukan berarti ketika dirinci berarti semuanya seperti itu, tapi secara umum seperti itu. Ketika ditakyin banyak juga ada Badui-Badui yang lain yang baik sebagaimana yang Allah sebutkan setelah itu. Tayyib. Makanya ketika mereka masih terus ingin berangkat, mereka inilah yang Allah Ta'ala firmankan yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah kalamullah. Allah telah menjanjikan untuk ini hanya khusus untuk apa? Alul Hudaybiyah saja. Sebagai apa? Sebagai balasan yang disegerakan atas apa? Jasa mereka membela Rasulullah di saat-saat yang sangat kritis itu. Tayyib. Maka orang Badui tidak dapat di situ. Demikian pula al-mutakhallifin, orang-orang yang tertinggal. Mereka tidak boleh ikut. Para munafikun yang ingin ikut menyusul demi mencari harta, mereka tidak diizinkan. Tayyib. Tetapi ternyata apa? Ada orang-orang yang tertinggal ternyata dapat pengkhususan dari Rasulullah SAW, yaitu ashabus safinah. Bukan ashabul Hudaybiyah, tapi ashabus safinah. Maksudnya bagaimana? Yaitu para sahabat yang mereka itu datang dari Najasyi, yang mereka setelah sekian tahun mereka hijrah dengan perintah Rasulullah hijrahnya, maka mereka apa? Dan mereka tinggal di sekeliling orang-orang Nasara yang mereka itu kata siapa? Asma binti Umais radhiyallahu anha. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Walaupun rajanya baik dan melindungi, tetapi apa? Tetangga-tetangganya mereka adalah tetangga yang jahat. Maka ini adalah ujian yang besar. Kemudian ketika tahun Hudaybiyah itu mereka pulang menemui Rasulullah karena mereka dengar bahwasanya orang-orang kufar Quraisy dan sekelilingnya tidak lagi apa? Mengganggu. Maka mereka ingin segera bergabung dengan Rasulullah SAW di Madinah. Ternyata kebetulan Rasulullah SAW sedang di Khaybar. Maka mereka berjumpa dengan Rasulullah di Khaybar. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada mereka saham. Bagian potongan-potongan ghanimah untuk mereka. Ini khusus. Walaupun mereka mutakhallifun, tetapi mereka mutakhalifunya karena apa? Karena perintah dari Rasulullah. Hijrah menyelamatkan agama ke tempat yang Rasulullah perintahkan. Demikian pula siapa itu? Yaitu rombongan kapal dari Abu Musa al-Ash'ari, yang mereka itu berangkat langsung dari Yaman mau menuju ke Madinah, tapi ternyata terhantam badai. Kapalnya itu sampai terbawa ke Habasyah sana, jumpa dengan para sahabat Ummu Salamah, Utsman bin Affan dan lain-lain di sana. Nah, ketika mereka pulang bersama-sama, mereka masuk menemui Rasulullah di Khaybar dan mereka mendapatkan bagian ghanimah. Karena mereka tertinggalnya adalah karena ada bagian dari apa? Dari udzur dan perintah Rasul di tempat hijrah itu. Dan kisah panjang terkait dengan dialog Asma binti Umais dengan Umar. Tapi syahidnya apa? Walaupun lafaz-lafaz ini umum, tetapi apa? Telah datang dalil-dalil yang mengkhususkan. Mereka dapat walaupun mereka tertinggal karena ada udzur. Tayyib qal fala yaqa'u ghairu dzalika syar'an wala qadaran. Maka yang selain itu tidak terjadi. Baik secara syar'i jelas yang tidak ikut perang secara istilahnya perang, maka dia tidak akan mendapatkan ghanimah. Demikian pula secara takdir. Orang-orang Arabi tadi nggak dapat. Demikian pula orang munafikun yang tertinggal, mereka tidak dapat. Kecuali yang diperkecualikan oleh Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan dalil yang lain. Tayyib. Dan ini adalah masuk dalam kaidah umum, yaitu apa?
Ghanimah itu hanyalah untuk orang-orang yang memang bersekutu di dalam peperangan. Sebagaimana mereka bersekutu di dalam amal, maka mereka itulah yang boleh bersekutu di dalam pahala. Bagaimana orang ingin mendapatkan pahala sementara dia tidak ikut beramal? Ini adalah tidak sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Makanya bagus kata Imam Ibnul Qayyim terhadap orang yang malas ikut membela ahlul haq di waktu yang diperlukan, dan malas untuk membela Allah di waktu yang diperlukan sama kalimatnya. Yaitu beliau mengatakan tatlubul ghanimah walam tusyarik al ma'rakah wa innamal ghanimatu liman syahidal ma'rakah. Kalian minta untuk mendapatkan ghanimah sementara kalian tidak bersekutu di dalam medan perang. Sementara ghanimah itu hanyalah dibagikan kepada orang yang hadir di dalam medan perang itu, syahidah, yaitu hadir ikut berperang. Tidak seperti sebagian orang-orang yang dia punya kemampuan besar dulu di Damaj dan sebagainya. Yang lain banting tulang untuk secara fisik perang lawan Rafidhah, sementara secara pena menghadapi para hizbiyun yang ingin memerangi ahlus sunnah. Mereka nggak ikut, mereka cuma mengungsi, pergi ke tempat yang jauh, tidak ikut ini, tidak ikut itu. Mengatakan kita datang untuk belajar, bukan untuk berperang. Kita datang belajar, bukan untuk bersitegang dengan teman-teman yang lain. Nah, setelah selesai semua, maka muncul pahlawan-pahlawan kesiangan tadi. Pahlawan Kesialan. Yang paling banyak bicara ketika sudah selesai, cerita begini, begitu, dan seterusnya. Padahal tidak ikut. Kenapa? Padahal tidak ikut. Nggak ikut. Ketika perang lawan Hizbiyun, dia mengatakan saya nggak ingin nama saya rusak, saya nggak ingin waktu saya habis untuk itu. Padahal dia adalah dari kalangan para masyayikh, dari kalangan para mustafidun, nggak mau membela ahlul haq ketika diperlukan. Ketika perang dia memang mengungsi. Oh, saya datang bukan untuk berkorban nyawa. Istilahnya cari untung aja. Tapi ketika sudah selesai semuanya, maka di mana-mana dia mengatakan, oh saya murid Syekh Mukbil, saya ini adalah teman Syekh Yahya, saya begini. Sudah jadi pahlawan. Setelah nggak ada perang, dia yang pahlawan. Nah ini nggak layak. Ghanimah itu hanyalah untuk orang yang menyaksikan peperangan itu, menyaksikan dalam artian ikut perang. Rampasan perang. Rampasan perang. Walihada qala yuriduna ayyubatilu kalam Allah wa huwa al-wa'dul ladzi wa'ada bihi ahlal Hudaybiyah, yaitu janji yang Allah Ta'ala berikan kepada ahlul Hudaybiyah. Ikhtarahu Ibnu Jarir, ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan ini ada di tafsir Ibnu Jarir 22 muka surat 215. Baik. Qauluhu qul lang tattabi'una, katakan kepada mereka kalian tidak akan mengikuti kami. Ai fi Khaybar, yaitu di Khaybar. Wa hadza khabarun bi ma'na nahi. Ini berita tetapi maknanya adalah nahi. Khabar bi makna insya, yaitu larangan. Kalian jangan ikut kami. Qauluhu kadzalikum qala Allahu min qabl. Seperti itulah firman Allah sebelum ini. Ai min qabli audina min qibali insyirafina min Makkah ilal Madinah. Yaitu sebelum kami kembali dari arah insyirafina, yaitu pulangnya kami dari Mekah menuju ke Madinah. Mekah maksudnya mana? Hudaybiyah itu. Karena para sahabat Rasulullah dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk Untuk umrah. Tapi ternyata ditahan di Hudaybiyah. Dan Allah Ta'ala dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk tahallul, untuk menyembelih korban yang mereka bawa, hadiyu yang mereka bawa, dan untuk Untuk mencukur rambut mereka. Dan kata Syekhuna Abdul Raqib hafizahullah taala, tempat yang Rasulullah berhenti di situ itu sudah masuk wilayah haram. Sehingga Sehingga memang layak ketika tertahan sudah boleh dia itu menyembelihnya di situ dan boleh dia mencukur rambut di situ. Dia sudah masuk wilayah haram. Walaupun tidak seluruh Hudaybiyah itu adalah tanah haram, tapi sebagiannya. Baik. Kemudian anna ghanimata Khaybar liman syahidal Hudaybiyah khassah. Bahwasanya ghanimah Khaybar itu hanya khusus untuk orang yang menghadiri perang Hudaybiyah saja. Sebagian mengatakan ghazwah, karena memang semuanya sudah siap perang. Tapi Allah Ta'ala yang memalingkan orang-orang kafir dari ketajaman peperangan itu. Tayyib, duna ghairihim, bukan yang lain. Afadat hadhil ayatu ka ghairiha isbata sifatil kalam.
Ayat ini seperti yang lainnya memberikan faedah ditetapkannya sifatul kalam untuk Allah. Wa isbatal qaul lillah subhanahu wa ta'ala, juga penetapan perkataan firman untuk Allah Ta'ala. Wa annahu qala wa yaqulu mata syaa idza syaa, dan Allah telah berfirman dan akan berfirman kapanpun dia inginkan, apabila dia inginkan. Jelas dia menjanjikan apa itu ghanimah Hudaybiyah, ghanimah Khaybar ini adalah apa? Bukan ketika awal-awal dakwah di Mekah, tetapi ketika apa mereka pulang dari Hudaybiyah itu, menunjukkan firman Allah itu tidaklah dikatakan semuanya itu adalah qadim atau semuanya adalah baru, tetapi apa perincian kapan Allah inginkan Allah berfirman, kapan Allah belum inginkan maka belum terbentuk itu, belum keluar kalam itu ya. Baik, kita baca matan yang berikutnya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu, tidak ada yang mampu merubah kalimat-kalimat Rabbmu. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi mukhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel kebanyakan perkara yang dulu mereka perselisihkan. Baik. Qauluhu watlu ittabi' wattilawah hiya alittiba', ikutilah. Ini makna yang kedua dan ini makna yang paling besar. Selain yang pertama yaitu apa? Tilawah bermakna qiraah. Yang kedua adalah ittiba'. Dikatakan utlu athara fulan, ikutilah jejak si fulan. Wa talautu atharah, saya mengikuti, menelusuri jejak dia. Wa qafautu, qafa mengikuti. Wa qasastu, yaitu saya menelusuri. Bimakna tabi'tu khalfah, saya mengikuti di belakangnya. Wa yusamma taliya, wa yusamma talil kalam talian. Orang yang mengikuti kalam itu dikatakan talian, pembaca, li'annahu yatba'u ba'dal huruf ba'dan, yutbi'u ba'dal hurufi ba'dan, dia mengikuti sebagian huruf dengan huruf yang lain. La yukhrijuha jumlatan wahidah, dia tidak mengeluarkannya dengan sekaligus, ya nggak akan terbentuk kalam kalau seluruh huruf muncul ketika itu juga. Wa haqiqatut tilawah fi hadzal mawdi' wa ghairihi hiya tilawatul mutlaqatut tammah. Hakikat tilawah di dalam tempat ini dan yang lainnya, di ayat ini dan yang lainnya adalah tilawah yang mutlaqah, yang sempurna. Wahya tilawatul lafzi wal makna, yaitu apa? Pembacaan lafaz dan maknanya, mengikuti lafaz dan maknanya. Intah wala qasan min kalam Ibnul Qayyim. Ya, ini miftah dari Sa'adah yang pertama, muka surat 42. Qauluhu ma uhiya ilaika al-wahyu lughatan al-i'lamu fi khafa. Wahyu secara bahasa adalah pemberitahuan secara rahasia. Malaikat Jibril datang, yang lain pada tidak tahu. Atau bahkan Jibril langsung memasukkan sesuatu ke hati Rasulullah, orang di sekelilingnya nggak tahu. Ini namanya wahyu. Wafil istilahnya, secara istilah apa itu definisi wahyu? I'lamullahi anbiya'ah, pemberitahuan dari Allah kepada para nabinya bisyai' dengan sesuatu. Imma bi kitab, boleh jadi dengan apa? Dengan kitab, turunnya kitab. Au risalati malak, atau risalah seorang malaikat. Au manam, atau boleh jadi dengan apa? Mimpi di waktu tidur. Au ilham, atau dengan ilham. Dan masih banyak, Ibnu Qayyim mendatangkan kurang lebih ada 8 jenis wahyu. Di antaranya adalah apa? Kalamullah langsung didengar oleh Rasul tersebut. Itu juga bagian dari wahyu. Atau apa? Terkadang wahyu itu datang dalam keadaan seperti suara rantai yang bergemerincing. Yang itu yang Rasulullah paling merasa berat. Walaupun di puncak musim sejuk, ternyata apa? Ketika wahyu jenis itu datang, maka Rasulullah SAW sampai beliau berpeluh, sampai dikatakan Aisyah peluhnya itu bagikan mutiara besar. Dan hadisnya muttafaqun alaih. Qauluhu min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu, ay Al-Quran. Bidalili qawlihi wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Kitab Rabbmu maksudnya adalah apa? Al-Quran. Dalilnya apa? Ayat ini, ayat Al-Ahqaf. Dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu sekelompok dari jin, mereka menyimak Al-Quran. Jin yang disuruh oleh iblis untuk apa? Mencari berita. Kenapa? Sekarang kita tidak mampu untuk naik ke langit
Dan kenapa sekarang banyak sekali panah-panah api menghantam kita? Ada yang disuruh ke barat, ke timur. Nah, ini yang jin-jin yang disuruh ke wilayah Wadi Nakhlah. Jumpa dengan apa? Rombongan Rasulullah yang sedang sholat subuh itu. Nah, mereka mendengarkan Al-Quran. Ila qawlihi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ketika mereka beriman, kemudian mereka pulang kembali ke kaumnya, justru menjadi da'inya Rasulullah, menjadi penyampai berita Allah Ta'ala. Padahal semula adalah pengikut iblis. Hidayah dari Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Sesungguhnya kami mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Musa. Ini ada apa? Ada banyak pembahasan tentang masalah ini. Bagaimana mereka tidak menisbatkan kepada Isa, padahal ini yang Nabi paling dekat, dan surat kitab yang sudah paling dekat. Kenapa dikatakan min ba'di Musa? Karena memang apa? Nabi yang paling famous dari Bani Israel adalah apa? Nabi Musa. Dan kitab suci yang terbesar Bani Israel adalah memang kitab Taurat. Yang lain seperti Zabur dan sebagainya itu dia adalah apa? Kitab-kitab yang agung, tetapi sekedar merubah sedikit-sedikit dari Taurat, kata sebagian mufassirun. Sehingga tetap intinya adalah Musa. Makanya ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian beliau dibawa oleh siapa? Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Ternyata dia mengatakan hada namus alladzi unzila ila alladzi jaa ila Musa. Ini adalah namus yang datang kepada Musa. Padahal Waraqah bin Naufal sudah apa? Masuk agama Kristen. Tidak menisbatkan pada Isa, tapi langsung kepada Musa. Karena nabi terbesar Bani Israel memang Nabi Musa. Tayyib. Makanya jin tadi langsung menisbatkannya kepada Musa. Ini sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Kitab yang betul-betul dia paling agung, bukan hanya hampir setara dengan Taurat, bahkan dia lebih agung dari semuanya. Al-masmu' wal masmu' wahid. Yang didengar adalah satu. Yaitu apa? Bahwasanya ayat ini adalah semuanya satu rangkaian. Yastami'una al-Qur'an sampai kalam sami'na kitaban. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran. Dimaksudkan dengan kitab yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi tadi, maksudnya adalah Al-Quran, kitab Rabbmu. Tayyib, wal kitab fil asal jinsun. Dan kitab secara asalnya adalah jenis. Segala yang di dalamnya itu ada bab, ada pasal, ada tulisan, itu adalah kitab. Kitab wazan fi'al bimakna maf'ul, yaitu maktub. Artinya adalah majmu'. Karena terkumpul di dalamnya adalah ada huruf-huruf, ada bab dan sebagainya. Cuma apa? Summa ghalaba 'alal Qur'an min bainil kutub. Kemudian apa? Istilah Alkitab ini mendominasi Al-Qur'an di antara kitab-kitab suci yang lain. Karena semuanya apa? Masa berlakunya telah selesai. Dan bahkan banyak yang sudah dirusak oleh mereka, dirubah-rubah. Maka Alkitab secara mutlak adalah Al-Qur'an. Selesai dari Al-Kaukabil Munir. Syarah Al-Kaukabil Munir. Dari siapa itu? Punya Ibnu Najjar Al-Futuhi. Tayyib, intaha mulakhasan. Ya, dia adalah Muhammad Ibnu Al-Qami Asy-Syafi'i. Ana tulis di sini dulu mendapatkannya. Kita dapatkan dari kitab itu. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Ya, Nyonya Hudaybiyah tu dia di antara kaum musyrikin pun ada perjanjian juga. Yang mana? Nyonya Hudaybiyah tu. Memang ini adalah antara Rasulullah SAW dengan apa? Dengan orang kufar Quraisy. Kemudian yang baiat tu di antara Rasulullah dengan para sahabat. Iya, yaitu para sahabat saja yang mereka berangkat rencananya adalah untuk umrah. Tapi begitu mereka mendengar bahwasanya Utsman bin Affan itu terbunuh di Mekah, maka Rasul membaiat para sahabat untuk semuanya jangan lari. Kita tunggu keputusan Allah apa. Para sahabat yang ikut Rasulullah disuruh untuk baiat semua. Iya, persiapan. Itu apa hikmahnya baiat tu? Sedangkan kalau kata Rasulullah bilang saja mahu okey kita akan terus berperang, sahabat-sahabat akan terus ni, tapi kenapa perlu berbaiat sampai mereka serius begitu? Allah Ta'ala alam. Boleh jadi ini adalah apa? Syariat. Sebagaimana apa? Hukum asal kita baiat kepada pemerintah, tapi ketika ada peperangan dipilih orang-orang tertentu akan dibaiat lagi, dan itu ma'ruf semacam itu. Dipersiapkan, jangan lari, ini tugasmu sekarang. Ada orang munafik ni kan.
Orang munafiknya nggak ikut, tersaring di situ. Salah tertapis. Oh.